Nah, kalau kita bicara warisan kasus Jokowi kan banyak banget ya, Bung Rocky, itu bukan hanya judol, tapi yang paling ramai sekarang soal pagar laut, dan juga jangan kita lupakan loh soal jamaah haji ya, yang heboh kemarin sampai dibentuk pansusnya, kemudian Menteri Agamanya diminta menghilang ke luar negeri. Kan pasti ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Memang banyak skandal yang sebetulnya lagi diperhatikan oleh netizen masyarakat sipil. Judi online itu salah satu. Mulai ada juga upaya untuk membongkar sebut aja semacam kasus kuota haji yang melibatkan Menteri Agama Pak pada waktu itu. Fasilitas-fasilitas yang disediakan negara dianggap diambil jatahnya yang harusnya tiba pada jemaah haji jemaah haji biasa, akhirnya ada bagian yang dilimpahkan untuk jemaah haji VIP. Kan itu juga mulai orang bertanya, demi apa sebetulnya? Apakah dengan cara itu ada penyalahgunaan jatah itu untuk kepentingan ambil jatah politik, atau menjual kursi yang mewah itu, kursi jemaah spesial ini untuk kepentingan kekuasaan waktu itu. Jadi semua hal yang menyangkut berita-berita atau gosip-gosip tertutup justru menjadi incaran kuriositas dari netizen. Nah, semua itu terjadi karena ada pembalikan situasi ketika pindah dari rejim Pak Jokowi ke rejim Pak Prabowo. Prabowo tanpa teks dari awal sudah mulai menegaskan bahwa dia akan kejar para penjudi, dia akan kejar mereka yang memanfaatkan kapasitas kekuasaannya untuk menipu rakyat, dia akan kejar para koruptor. Jadi dalam kapasitas itu netizen memberi poin positif pada pemerintahan 100 hari Prabowo. Kan itu yang menyebabkan poin pada Prabowo itu sangat tinggi, tetapi tingginya dukungan publik justru berakibat pada tingginya tuntutan untuk menyelesaikan gosip, skandal, dan kecurigaan publik terhadap praktek penyalahgunaan kekuasaan ketika Presiden Jokowi berkuasa. Jadi kita mesti lihat bagaimana publik perlahan-lahan menuntun negeri ini juga untuk menghasilkan keterbukaan informasi publik. Itu yang membuat kita optimis bahwa netizen bisa menggantikan fungsi oposisi dalam menuntut keadilan, dan itulah yang kita sebut demokrasi deliberatif, demokrasi yang mengandalkan percakapan publik, yang mengandalkan etika publik, yang mengandalkan rasionalitas publik.